Karena kan kalau orang primitif tidak ada aturan, tidak ada tata aturan, tata tertib, tata krama. Jadi mereka merasa bahwa ya tidak ada aturan, ada orang lain yang akan mengurus saya gitu. Betul. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Yay! Woo-hoo! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. We have the most beautiful one among us here, and she is Hai Antika. Hai Antika, cantik kau. Gila. Apapun warna yang kamu pakai, lipstick apapun warna yang kau pakai, baju apapun yang warna yang kau pakai, kau selalu terlihat cantik. Kelihatannya tetap merah ya. Iya, apa rahasianya Mistika? Rahasianya bersama kalian, karena kalian selalu menyinariku, jadi keglowingan jiwaku terlihat. Keglowingan jiwaku terlihat. Jiwanya glowing banget ya. Gara-gara jiwa yang glowing, jadi wajah pun ikut glowing seperti itu. Oh, seperti itu nampaknya, masya Allah. And we have Assalamualaikum everyone, Aziz Sirgi. thank you so much kami Mr. Aziz dengan so topi much. Malaysia pemberian daripada The Twin ya, Twin yang pernah kita ketemu di Malaysia kemarin. Mungkin kita, ini kan Aziz baru kali ini pakai topi benar nih. Betul. Mungkin kita bilang, menurut kalian Aziz cocok atau? Iya, Jadi that's siapa you tahu look besok pakai good. topi lagi kayak waktu itu pakai kacamata. Betul, dengan topi seperti ini, wah terlihat lebih matang ya. Untung nggak gosong ya. Macam Abang Sado. Oh iya ke. Pakai. Nah nanti nak apply. Nanti nak apply ya. Nak apply bomba. Kan. Oh, you nak apply jadi bomba ke? Wow, sambil menyiram air sambil bernyanyi. Cepet matinya tuh apinya. Oke guys, nah hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Nah khususnya topik ini untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Tentang apa ini, Ya, Mister? tentang bagaimana sih cara kita mengisi kemerdekaan. Karena kita baru saja merdeka di tahun ini, perayaannya yaitu tahun ke-79 Indonesia merdeka. Nah, bagaimanakah dengan video ini? Apakah menurut kalian Indonesia sudah merdeka belum ya? Seperti itu. Di mana bisa kita perbaiki? Itu arah judul videonya. Di mana bisa kita perbaiki dan untuk lebih baik lagi. Everyone, without any further ado, ini adalah videonya untuk kalian semua. 1, 2, 3. Hah? Nyokap lagi sakit? Nih juga nih, ada orang nggak ngantri coba. Oh. Ya. Dari tadi Dia bilang kita lagi sakit. nggak bisa bang. Gue udah ngantri panjang itu. Lah, yang lain juga nggak marah kok. Lah, dia mau jawab. Iya. Nah ini kan. Nggak bisa begitu. Aduh. Ini dekat rumah aku. Betul gak? Iya. Di Bintaro. Lalu mau apa gitu? Oh, what happened? Aduh, aku udah paling pusing nih kayak gitu. Ya udah. Ngantri apa? Iya. Berarti kan ini terima, ya kan maksudnya terima kan antrian. Nggak bisa bilang kayak gitu. Harusnya kan ngantri dari awal. Betul, harusnya di awal kamu ngantrinya. Lu kalau kamu apa mau buru-buru? Nah, tadi kenapa ngeplak? Ya lu PA. Orang lihat ngantri itu yang sono. Yang lain juga nggak marah loh. Mereka marah. Wow, that's long line. Lo kalau pengen cepet ke pom bensin itu aja eceran. Lah iya udah cabut sih kan. Udah salah ya. Masih saja keras dan berat. Sabar abang, sabar. Semua orang punya keperluan. Oh, ini ada kondisi ruang paripurna di gedung DPRD sebuah kota pasca atau setelah pelantikan 50 anggota DPRD periode 2024-2029. Ampun deh, itu deh. Oke, ada nama ininya ya, nama kotanya ya. ...70 tahun, 79 tahun kita merdeka guys. Don't say that. Oh my god. Come on. Oh my dear God. This is the most simple thing. It's your belongings. Yes. Gimana bertanggung jawab sama Gimana rakyat? bertanggung jawab sama untuk diri rakyat, sendiri aja betul. masih bingung. Mereka tidak perhatikan hal-hal sekecil Bagaimana ini. mau menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri.
Dirinya sendiri aja belum bisa. Nah itulah balik lagi pertanyaan awal aku tadi kita, apakah kita sudah merdeka? Ya merdeka sudah merdeka, tapi merdeka dalam arti seutuhnya, dalam arti yang sejatinya seperti itu. Oh, we are so sad to see this. Sedih banget ketika mental-mental ataupun jiwa-jiwa yang masih merasa kayak what I'm doing is right, apa yang aku kerjakan itu bener, apa yang aku lakukan itu udah bener loh. Bener. Buktinya yang lain aja nggak ada yang marah, aku cutting the line seperti ini. Cut line. Tapi alhamdulillah ada seorang abang yang fight for the truth seperti itu, dan itu tetap udah tahu dia salah, udah jelas-jelas masih lawan, masih keras kepala. Aduh Tuhan, gimana ya untuk memulai hal ini? Tapi ini Mister, sebelumnya mungkin untuk di awal ya, kalau mau lihat SPBU di Indonesia atau khususnya di kota-kota itu seperti apa? Tempat pengisian bensin. Iya, tempat pengisian seperti itulah. Seperti itulah. Ngantri apalagi di jam-jam sibuk jam kerja. Oh, selalu begitu sih. Ngantri. Betul, mau di jam seperti itu sibuk atau mau nggak di jam sibuk selalu ngantri seperti itu ya. Ngantrinya sepanjang itu. Dan satu lagi, semuanya tuh dilayani satu-satu. Kalau misalnya di Malaysia itu kan self service. Iya, sudah ada aplikasi, mereka turun tinggal pasang, sudah selesai, udah pergi. Selesai. Bayar pun pakai app. Jadi di sini udah gitu tadi ada yang cut line. Cut the lines, itulah. Sedih sih sebenarnya. I mean like cutting lines is a very simple. I mean like beratur itu adalah hal yang mudah untuk kamu lakukan. Kamu hanya berdiri menunggu bagian kamu seperti itu tanpa menyakiti orang lain, tanpa menyakiti diri kamu sendiri. Just wait for your turn. Tapi ternyata itu susah sekali dilakukan. Sama halnya dengan membuang sampah. Membuang sampah padahal mereka udah makan makanan yang ada di dalam kotak tersebut. Kemudian apa tidak terpikir setelah mereka makan itu sisa makan mereka itu masih merupakan tanggung jawab mereka juga, sehingga harus dibuang ke tempat yang proper dan lainnya, tidak dibiarkan seperti itu. Itu sih kesadaran itu loh, kayaknya emang susah banget Mister. Jadi bayangin, ini mereka ini anggota DPRD loh Mister. Yep. Mereka menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat. Gimana mau memimpin rakyat? Memimpin diri sendiri untuk tanggung jawabnya sendiri aja belum terlihat. Untuk mengurusi Benar, hal kan? besar aja mereka masih dipertanyaan, untuk mengurusi hal kecil aja mereka masih fail seperti itu, apalagi mereka akan mengurusi hal-hal besar seperti yang dipertanggungjawabkan dengan tugas mereka nanti seperti itu. Something disappointing on your opinion, Mr. Is itu how? Dengan 70 tahun Semuanya sudah- disappointing. 70 Termasuk tahun. abang-abang yang tadi menegur pun he disappoints me. Oke. The way dia Menegur. mengingatkan pun dia Mungkin harus sudah terlalu memukul helm ini ya, gitu mungkin abangnya itu sudah terlalu Iya, emosi gitu. tapi tetap saja itu tidak dibenarkan kan, Mister. Betul. Cut the line, it's something. Tapi menegur dengan cara Menabok kepala itu juga Memukul bukan ya memukul sampai digituin kan. Itu juga sesuatu yang sebenarnya Iya. tidak. Jadi gini, kalau mau memang mengingatkan, perang akal, perang ide, perang gagasan, perang kata-kata aja gitu loh. Maksudnya buatlah dia sadar gitu. Ketika kita sudah pakai fisik kan berarti kita sudah tidak tahu lagi mau bicara seperti apa gitu. Jadi ini sesuatu yang juga sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Jadi kedua-dua ini sebenarnya tidak perlu dicontoh lah gitu ya. Apa itu satu lagi video. Ya Allah. Wakil rakyat. Sampah di mana-mana. Kita tuh lagi dilanda krisis entitlement. Orang-orang they're just being entitled gitu. Entitled adalah gini, Mr. Sastra dan Mistika. Ketika kita tahu bahwa nanti ada kok yang melakukan itu untuk saya. Ada kok nanti yang ngurusin itu untuk saya. Jadi just let it be like that. Contoh, itu akan entitlement itu salah satunya adalah ada di sifat-sifat menunda-nunda. Misalkan contoh ya, buang sampahnya nanti aja deh. Ya, nanti ada orang. Atau buang sampahnya nanti aja. Saya juga kok nanti ujung-ujungnya lupa. Ujung-ujungnya orang yang membereskan gitu. Atau sesimpel kotak makanan tadi ditaruh di tempat duduk mereka gitu ya, dengan harapan nggak apa-apa taruh di sini aja dulu, nanti toh saya mau ambil. Tapi mereka foto-foto, ngobrol-ngobrol dan segala macam, akhirnya pulang dan akhirnya lupa gitu loh. Jadi entitlement itu bisa dari mana saja. Salah satunya adalah dari sifat menunda-nunda itu dan menganggap bahwa ada orang lain yang akan mengurus mereka gitu. Jadi independen itu adalah merdeka, dan mereka belum merdeka. Mereka masih menggantungkan urusan mereka pada orang lain gitu kan. Mereka menggantungkan nasib mereka pada orang lain, mau memanfaatkan orang lain untuk
menentukan nasib mereka. Betul. Dia not independent. Ya, merdeka dalam arti kata juga ketika kita melakukan sesuatu tidak kita menimbulkan kesan jelek atau kesan buruk terhadap orang lain juga, tidak merepotkan orang lain juga. Kita melakukan sesuatu kemerdekaan menurut diri kita sendiri seperti itu. Kita mau selfie, kita atau mau mengisi bensin kita, itu kita mau merasa mereka ternyata kita menimbulkan sebuah masalah baru buat orang-orang lain di sekitar kita. Itu bukan sebuah, itu mungkin sesuatu yang belum orang banyak pahami seperti itu. Jadi aku juga kayak seperti ini, mereka sudah berusia cukup matang, mereka sudah dewasa banget untuk paham tentang kita harus mulai membenahi diri gitu loh. Nggak seperti itu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu? Kalau nggak dimulai dari kita, siapa akan memulai gitu? Dan sedihnya adalah gini, Mister. Tadi si abang yang cut the line tuh alasannya nyokapnya sakit. Ya, ibunya sakit gitu kan. Dan dia ngomong gini, tuh orang-orang juga gak keberatan. Betul. They don't mind. Karena memang seperti itu terjadi. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa ini tuh sudah se-default ini gitu. Iya, se-default sudah ini. seumum ini, sudah selazim ini sampai orang-orang tuh sampai lelah gitu loh. Sampai ya betul, capek lagi untuk arguing, jadi udahlah, we don't have that. Karena mereka hampir melihat ini hampir Iya. setiap hari gitu. Betul. Dan mau cara benerinnya gimana juga. Makanya aku juga kadang-kadang bingung untuk hal seperti itu. Kita mulai dari mana? In some part kita mulai dari anak-anak kita, tapi in other part anak-anak kita melihat contoh dari mereka. Aku takutnya anak-anak, itu lebih instan bisa. Ternyata nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa kok. Orang masyarakat yang juga memperbolehkan, mengizinkan. Actually bukan memperbolehkan atau mengizinkan, tapi mereka sudah lelah, capek. Seperti itu, nanti aku terjadi konflik, akan ada baku hantam, pukul-pukulan. Ya sudahlah, ya udah kamu duluan aja deh, ya udah gitu, ya udah I shut my mouth up seperti itu. Tidak mau memperpanjang argumen. Dan mungkin ada teman-teman dari Indonesia gitu ya yang menonton video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Termasuk teman-teman yang suka mengkritisi kami bahwa kami dianggap senantiasa pro Malaysia gitu. Yuk kita berbagi pendapat, kita urun rembuk pikiran dan ide. Tulis deh, apa gagasan kalian untuk mengubah mindset dan perilaku hal seperti ini yang sudah dianggap lazim ada di Indonesia gitu. Sampai bingung gitu loh mau ngubahnya dari mana, karena gini, karena wakil rakyat itu kan adalah cerminan dari rakyat yang diwakilkan. Betul kan? Kita menggantungkan harapan kita terhadap orang-orang itu. Aku tidak setuju kalau mereka adalah pemimpin. Disebut pemimpin tadi oleh Mistika. Mereka bukan pemimpin. Pemimpinnya adalah rakyat. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, itu kenyataannya tidak seperti itu. Jadi aku sangat tidak setuju kalau mereka dibilang pemimpin. Tapi sayangnya mereka menganggap diri mereka adalah pemimpin rakyat. Salah. Seharusnya mereka wakil. We are the leader of boss. Yes. Tapi paradigma itu tidak seperti itu, dan dianggap gini, makin banyak nih wakil rakyat kita, makin banyak nih yang ada di House of Representative muda-muda gitu, dengan harapan paradigma dan perspektif mereka mewakili kaum muda gitu, mau berubah, progresif seperti itu. Tapi ternyata kok ya sami mawon. Sama aja. Saya sampai lupa kalau lagi direkam. Sabar, emosi banget. Ya semoga karena kita sebagai pendidik juga ya, kita bisa memberikan contoh-contoh positif kepada siswa-siswa kita yang masih kecil. That's what we keep doing. Semoga kita juga bisa menciptakan karakter-karakter yang bertanggung jawab, yang sudah bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. On our point of view, kenapa kita selalu bawa budaya-budaya Malaysia di topik kita, di video kita itu karena memang kita tuh nggak berbeda dengan sangat banyak banget perbedaan. Kita tuh sama, orang-orang yang sama, yang mungkin kualitasnya juga sama kalau diasah dengan cara yang benar, kualitasnya sama, disiplinnya juga akan bisa sama karena kita backgroundnya sama, akarnya sama, pola hidupnya sama, ajarannya sama juga seperti itu. Tapi kenapa di sebelah lebih bisa disiplin? Kenapa di sebelah ini enggak seperti itu? Jadi kita bisa bawa loh. Ternyata indah loh guys ketika kita bisa mulai dari awal, ketika kita bisa showing respect to each other dengan cara yang sederhana, dengan cara not cutting the lines, kemudian kita benar-benar membuang sampah ke tempatnya, kemudian mengumpulkan lunch box ketika memang sudah selesai kita makan, memudahkan pekerjaan orang lain. Itu yang ingin kita bawa. Itu menurut kami salah satu cara yang terbaik, yaitu dengan cara membawa budaya ini loh guys, orang di samping kita yang sama mereka bisa berkembang dengan sangat baik seperti itu. Kenapa kita tidak
Padahal kita believe kita punya kemampuan lebih baik daripada mereka, sumber daya yang lebih baik daripada mereka, baik manusia maupun sumber daya alamnya. Kenapa malah di tahun 79 tahun Indonesia merdeka ini masih hal-hal seperti itu masih menjadi sebuah permasalahan yang seharusnya sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Kita bisa ngomongin sesuatu yang lebih hebat lagi gitu. Enggak kembali ke dasar, kembali ke awal. Mau sampai kapan? Seperti itu sih teman-teman. Primitif ya. Ya primitif dan Karena kan kalau orang primitif tidak ada aturan, Iya, tidak ada tata aturan, betul. tata tertib, tata krama. Jadi mereka merasa bahwa ya tidak ada aturan, ada orang lain yang akan mengurus saya gitu. Betul. Padahal ya mungkin ibu kamu sakit, kamu nggak tahu mungkin masalah orang lain yang sedang mengantri ataupun beratur di situ pun mereka memiliki masalah-masalah yang lain juga. Seperti itu, jangan act like your problem is the heaviest one on earth. Come on. Ya Allah, gimana ya? Empatinya juga nggak ada seperti itu. Itu entitlement. Berusaha menyelesaikan masalahmu sendiri tanpa merugikan orang lain. Iya, itulah arti kemerdekaan seperti itu. Meraih mimpi kamu tanpa harus menjatuhkan teman kamu, untuk maju tanpa harus mendorong teman kamu jatuh seperti itu. Kenapa kalau kita tidak bisa? Kenapa? Why not if we can do it together? If we can bisa maju bersama, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi abang, aku mau jujur sesuatu. Apa? Jujur sesuatu. Abang masih ingat kan waktu pertama kali kita collab, kita pernah mereaksikan di mana orang-orang Malaysia kalau habis makan di junk food, dia langsung menaruh itu. Betul. Dan itu video sangat menginspirasi aku. Betul. Benar. Sejak saat itu sudah beberapa tahun yang lalu kan. Betul. Itu sangat menginspirasi dan malu kan pada saat itu kita lihatnya sangat malu dan itu benar-benar membuka mata. Oh ternyata harus seperti ini ya. Adabnya seperti itu. Aku juga seperti itu Mistika. Aku ada saudara, aku ada keluarga, orang terdekat aku juga kasih tahu seperti itu. Kenapa tidak kita bisa meringankan pekerjaan orang? Itu yang makan kita kok. Itu bekas-bekas kita kok seperti itu. Kenapa harus orang yang mengurus ketika kita bisa hanya menata piring itu bersusun seperti itu ya. Wow, itu yang coba ingin kita buka di sini teman-teman. Semoga insya Allah, semoga ada kebaikan lagi yang bisa kita lakukan ke depan, perubahan yang baik lagi bisa kita lakukan ke depan bersama. Untuk apa? Untuk negara ini, untuk kita bersama. Bukan untuk saya, bukan untuk kamu saja, tapi untuk kita bersama. Thank you so much for watching everyone. Hope that you find this very good, and forget thumbs up on this channel. Don't forget to subscribe. So much informasi di Indonesia bisa banget, harus bisa bedakan.